Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 13. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini kami kelompok 13 ada Gilang Apriansyah dengan NPM 2010631050071, Sally Marcelina dengan NPM 2010631050033, dan Silpa Fauziah dengan NPM 2010631050141. Kami dari kelas 3A. Di sini kami memaparkan materi Merdeka Kampus Belajar dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Silpa Fauziah. Kepada Silpa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan membacakan tentang pengertian dan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dan tujuan dibuatnya program kampus ini yaitu tujuannya adalah untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Yang dikatakan Bahrudin pada bukunya Fatmawati 2020. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya masih dalam tujuan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Hak Belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Selanjutnya ada kebijakan dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Selanjutnya, yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang keenam, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya, yaitu Gilang.
Nah, yang selanjutnya itu ada dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, di pelaksanaan program MBKM ini ada 8 program. Yang pertama yaitu ada pertukaran pelajar, yang kedua ada magang atau praktik kerja, yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat ada penelitian atau riset, dan yang kelima ada proyek kemanusiaan, keenam kegiatan wirausaha, ketujuh studi atau proyek independen, yang kedelapan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, selanjutnya ada manfaat bagi kita untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, manfaatnya yaitu ada yang pertama diantaranya, yang pertama menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, tercipta pembelajaran yang otonom dan fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi lulusan. Nah, selain ketiga manfaat ini, tentunya masih banyak manfaat lain yang bisa didapat ketika kita mengikuti program MBKM ini. Salah satunya contoh lainnya adalah kita mendapatkan relasi dan juga pengalaman. Yang selanjutnya ada hasil observasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diikuti narasumber yang kami wawancarai yaitu adalah kampus pengajar. Nah, kampus pengajar di Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak semata-mata dibentuk hanya untuk angan-angan. Nah, tapi MBKM dari kampus mengajar ini dibentuk untuk menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas dan tentunya terbaik. Salah satu program yang banyak diminati ialah program kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini merupakan salah satu program dari MBKM yang mana di kegiatannya itu setiap mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti program ini dikirim ke sekolah-sekolah pilihan MBKM berdasarkan kriteria tertentu. Salah satunya yaitu sekolah yang dimaksud berakreditasi C. Nah, berikut ada dokumentasi ketika melakukan observasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini dari kelompok 13 tidak hanya mengobservasi mahasiswa yang mengikuti MBKM, tetapi dari kami juga mengobservasi pihak tata usaha di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Unsika. Nah, tetapi mohon maaf tidak ada dokumentasinya karena satu dan lain hal. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan materi kali ini, yaitu Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.